Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Ahmad Jike Abdullah. Saya Muhammad Hakiki Junjunan. saya Muhammad Jiat Akil. Saya Muhammad Saputra Pamungkas. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis kami mengenai solar panel charging station dengan nama perusahaan SolarTech. Mari selanjutnya kita akan membahas. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dan usaha. Stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis panel surya hadir dikarenakan meningkatnya permintaan kendaraan listrik dan dorongan energi jauh dari pemerintah. Dikarenakan kurangnya infrastruktur ramah lingkungan dan ketergantungan pada energi fosil, solusi ini menawarkan pengisian daya dan kendaraan listrik yang sepenuhnya dari panel surya dan mendukung transisi energi hijau dan mengurangi emisi karbon secara signifikan. Baik, selanjutnya di sini ada profil bisnis. Yang pertama, deskripsi perusahaan. Stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis panel surya menyediakan solusi pengisian daya ramah lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan, mendukung transisi energi hijau. Lalu yang kedua, ada visi dan misi. Visinya menjadi pelopor stasiun pengisian kendaraan listrik terbarukan di Indonesia. Misinya menyediakan layanan pengisian energi bersih, mempercepat adopsi kendaraan listrik, dan mengurangi jejak karbon global. Kemudian yang ketiga, ada noble purpose. Bisnis ini berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan dengan mengurangi emisi karbon dan mendorong masyarakat beralih ke energi terbarukan. Untuk deskripsi produk, stasiun pengisian kendaraan listrik bertenaga surya yang cepat, efisien, dan sepenuhnya ramah lingkungan, mendukung kebutuhan pengguna kendaraan listrik dengan solusi pengisian daya yang mudah dijangkau. Oke, di sini ada SWOT analisis dari produk kami. Yang pertama ada strength, yang pertama energi terbarukan, kedua pengisian yang cepat dan efisien, yang ketiga keberlanjutan energi tersebut. Lalu kemudian dari sisi weakness-nya ada yang pertama efisiensi tergantung cuaca. Dia yang dimaksud itu ketika hujan atau cuaca yang tidak mendukung itu akan mengaruhi efisiensinya. Kemudian yang kedua, memerlukan perawatan rutin pada panel surya atau biasa disebut maintenance. Lalu yang ketiga, risiko biaya perbaikan tinggi jika rusak. Oke, dari sisi opportunity, yang pertama ada dukungan dari pemerintah. Yang kedua, tren meningkatnya pengguna kendaraan listrik, karena ya tahulah sendiri gitu kan kalian bahwasannya kita makin maju lah gitu kan, insya Allah gitu. Oke, yang dari sisi testnya, yang pertama persaingan dari stasiun berbasis energi fosil atau hibrida. Lalu yang kedua ada perubahan teknologi dan kebijakan energi. Kemudian ada weakness opportunity strategy, yaitu mengoptimalkan penggunaan energi surya meski terpengaruh cuaca. Lalu kemudian strength opportunity-nya dalam strateginya memanfaatkan energi terbarukan dan pengisian dengan cepat untuk memanfaatkan dukungan pemerintah dan pertumbuhan pasar kendaraan listrik. Kemudian WT atau weakness strength-nya strateginya kurangi biaya dan kerusakan panel dengan teknologi yang lebih tahan lama dan fleksibel terhadap perubahan pasar dan kebijakan. Lalu strateginya atau strength meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan untuk bersaing dengan stasiun berbasis fosil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakiki Junjunan. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas. Yang pertama, value proposisi, yaitu nilai yang dijanjikan oleh kita kepada customer. Yang pertama ada pengisian cepat dan efisien. Yang kedua berbasis panel energi surya. Yang ketiga penghematan biaya dalam pengisian daya. Yang kedua customer segment atau sasaran kita. Nah, karena di sini SPKLU yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum, berarti sasaran kita yaitu penggunaan atau pengguna kendaraan listrik. Yang ketiga ada channel yang dimana ini informasi mengenai kita gitu. Kita itu bisa diakses yang pertama di aplikasi mobile, yang kedua di situs web dan media sosial, yang ketiga ada di Google Maps.
Yang keempat, customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Nah, yang pertama ada layanan pelanggan 24/7 yang dimana kita akan melayani pelanggan dengan 24 jam gitu. Yang kedua, diskon atau poin yang dimana diskon dan poin ini akan berkaitan gitu dengan customer dan juga kita gitu. Yang ketiga, rating. Rating ini bisa diakses di dalam aplikasi mobile nanti gitu. Terus yang kelima, revenue stream atau sumber pemasukan. Revenue stream ini kita pemasukannya hanya di biaya pengisian per KWH yang dimana per KWH-nya itu kita akan jual Rp3.000. Yang keenam, key partner atau pihak yang bisa diajak kerjasama. Yang di sini, yang pertama perusahaan solar PV, udah jelas. Yang kedua, perusahaan pemeliharaan dan servis solar PV. Yang ketujuh, key activities, ada dua. Yang pertama ada charging, yang kedua maintenance solar PV. Yang kedelapan, key research atau aset yang dibutuhkan. Yang pertama, infrastruktur stasiun pengisian surya. Yang kedua, aplikasi. Yang ketiga, talented employee. Dan yang kesembilan, cost structure. Cost structure ini ada tiga. Yang pertama, investasi awal, pemeliharaan operasional, dan juga pengembangan aplikasi dan sistem pembayaran karyawan. Slide selanjutnya yaitu mengenai konsep produk. Nah, konsep produk ini stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis panel surya dengan fasilitas fast charging, pemeriksaan baterai, dan juga menyelesaikan tantangan utama pengguna kendaraan listrik, mulai dari terbatasnya infrastruktur hingga ketergantungan pada energi fosil. Dengan teknologi terbarukan dan pengisian cepat yang ramah lingkungan, solusi kami tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mempercepat transisi menuju energi hijau yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai struktur biaya tetap. Nah, struktur biaya tetap ini terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu ada maintenance, yaitu sebesar 48%. Nah, komponen ini merupakan yang terbesar karena mencakup perawatan fasilitas dan infrastruktur yang penting seperti baterai dan juga panel surya. Nah, dengan total biayanya yaitu 6 juta per bulan. Selanjutnya ada sewa lahan sebesar 24%. Nah, biaya sewa lahan ini mencakup penggunaan lokasi operasional dengan total biaya bulanan sebesar 3 juta yang setara dengan 24% dari total biaya tetapnya. Nah, yang ketiga ada gaji pegawai yaitu sebesar 24%. Nah, gaji untuk karyawan yang menjalankan operasional stasiun ini menyumbang sekitar 24% dengan total pengeluaran 3 juta per bulan. Selanjutnya yaitu ada web dan juga aplikasi yang terkecil yaitu 4%. Biaya untuk pembangunan dan pemeliharaan platform digital termasuk aplikasi dan website dialokasikan sebesar 500.000 per bulan atau sebesar 4% dari total biaya tetap. Keseluruhan biaya tetap per bulan adalah 12.500.000 dengan distribusi yang strategis untuk memastikan keberlanjutan operasional baik dari sisi teknologi, tenaga surya maupun juga infrastruktur. Dengan struktur biaya tetap ini, bisnis dapat menjaga efisiensi dan memastikan semua elemen pendukung berjalan dengan optimal untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Nah, selanjutnya itu struktur biaya variabel. Dalam operasional bisnis ini, struktur biaya variabel dibagi menjadi 4 komponen utama yaitu biaya PLN yang sebesar 42%. Biaya ini mencakup pembelian daya listrik sebesar 150 kWh per hari dengan total biaya harian sebesar 300.000. Nah, kami menggunakan PLN ini karena antisipasi dikarenakan takutnya panel surya kami ada gangguan. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu ada maintenance baterai sekitar 37%. Nah, biaya perawatan baterai menjadi komponen kedua terbesar dengan total biaya harian mencapai 200.000. Biaya per bulan 200.000. Nah, untuk selanjutnya itu ketiga maintenance solar panel sebesar 17%.
biaya perawatan panel surya ini dialokasikan sebesar 85.000 per hari. Nah, yang terakhir, yang paling terkecil yaitu biaya administrasi sekitar 4%. Nah, biaya admin ini meliputi operasional harian seperti pengelolaan data, administrasi umum, dan juga pembayaran begitu. Nah, setiap harinya total biaya operasional tetap yang dikeluarkan adalah 601.000 rupiah. Dengan struktur biaya ini, bisnis memastikan setiap aspek operasional mulai dari penggunaan listrik hingga perawatan sistem berjalan secara efisien untuk mendukung keberlanjutan usaha kami. Nah, untuk perhitungan harga jual bisnis ini didasarkan pada biaya produksi dan penambahan markup sebesar 74,72% untuk menentukan total harga jual. Berikut rincian perhitungannya. Nah, biaya produksi per harinya yaitu sebesar 601.000. Nah, dan lalu untuk markupnya 74,72%, itu sebesar 446.000 rupiah. Nah, lalu total harga jualnya setelah penambahan markup, total harga jual per harinya yaitu menjadi 1.050.000 dengan volume produksi 350 kWh. Nah, secara keseluruhan penambahan markup sebesar 74,72% memastikan margin keuntungan yang memadai sehingga harga jual per kWh dapat ditetapkan menjadi Rp3.000 untuk menutupi biaya operasi dan memberikan keuntungan yang layak. Nah, selanjutnya di sini ada analisis kompetitor. Nah, kompetitor kami yaitu ada contohnya Starco dan juga PLN. Nah, dari value proporsionalnya dari Starco ini itu ada first charging, pembayaran digital, nah lalu PLN. Di PLN ini ada infrastruktur yang luas serta terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile. Nah, untuk yang kita SolarTech yaitu dengan fast charging dengan sumber dari panel surya dan juga energi hijau. Dan selanjutnya yaitu ada produk dan jasanya dari Starco, itu ada fast charging, aplikasi monitor, pembayaran yang non tunai. Lalu PLN fast charging, aplikasi dan juga home charging. Nah, untuk usaha kami sendiri yaitu ada fast charging, pemeriksaan baterai, aplikasi untuk memantau pengisian juga. Nah, untuk target konsumen dari Starco yaitu pengguna kendaraan listrik tapi yang premium. Nah, untuk PLN pengguna listrik yang umum. Nah, untuk yang usaha kami sendiri sama seperti PLN, bisa semua kendaraan yaitu kendaraan listrik umum. Untuk harganya dari PLN yaitu sekitar 2.500 per kWh, dari Starco 2.500 sampai 3.000, dan usaha kami sama seperti Starco 2.500 sampai 3.000 kWh per kWh. Dan di sini ada profil tim. Yang pertama ada Ahmad Zikri Amarullah, yang kedua ada Muhammad Hakiki Jungjunan, yang ketiga ada Muhammad Ziyad Akil, yang keempat saya sendiri yaitu Muhammad Saputra Pamungkas. Tim kami adalah gabungan individu yang memiliki pengalaman luas di bidang energi terbarukan, teknologi pengisian cepat, pemasaran, dan manajemen operasional. Kami bekerja sama dengan tujuan yang sama, menciptakan solusi pengisian kendaraan listrik yang efisien, ramah lingkungan, dan relevan dengan kebutuhan pengguna saat ini, dengan visi yang jelas dan semangat untuk berinovasi. Kami percaya bahwa kolaborasi kami mampu memberikan dampak positif yang nyata pada industri kendaraan listrik yang mendorong transisi energi hijau di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Yang selanjutnya ada milestone bisnis atau planning bisnis. Pada tahun 2024 pendirian stasiun pengisian kendaraan listrik berbasis panel surya, implementasi fitur fast charging, pemeriksaan baterai, dan aplikasi pemantau pengisian, uji coba layanan, dan pengumpulan data operasional untuk perbaikan. Pada planning
kedua itu pada tahun 2025 pembukaan 2 stasiun baru di kota-kota dengan permintaan tinggi, strategi pemasaran agresif untuk meningkatkan kesadaran terhadap layanan hijau. Yang ketiga, pada tahun 2026 penambahan 5 stasiun baru di wilayah strategis, pengenalan fitur smart scheduling pada aplikasi kemitraan dengan pemerintahan dan produsen kendaraan listrik untuk memperluas pasar. Yang keempat, pada tahun 2027 penerapan teknologi AI dapat membantu untuk pengelolaan energi surya yang lebih cerdas. Peluncuran layanan baru seperti pergantian dan penyewaan baterai, penggunaan posisi sebagai penyedia layanan kendaraan listrik premium. Pada tahun 2028, pengoperasian lebih dari 20 stasiun di seluruh Indonesia, model bisnis maralaba untuk pertumbuhan eksposional, perluasan ke pasar internasional, terutama negara-negara ASEAN. Next. Bisnis ini hadir untuk menjawab kebutuhan masa depan, solusi pengisian kendaraan listrik yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan tenaga surya dan teknologi modern, kami bukan hanya menyediakan layanan pengisian daya, tetapi juga mendukung transisi yang lebih menuju energi bersih yang berkelanjutan. Ini adalah langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan dunia yang lebih hijau bagi generasi mendatang. Bersama, mari kita mewujudkan perubahan yang berarti. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, apa masalah utama yang ingin diselesaikan dengan produk atau layanan ini? Jadi produk ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, ketergantungan pada energi fosil, dan kebutuhan pengisian cepat yang ramah lingkungan. Lalu solusi ini menawarkan kemudahan, efisiensi, dan keberlanjutan bagi penggunaan kendaraan listrik. Kemudian nomor 2. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, apa keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing? Nah, keunggulan utama adalah teknologi pengisian berbasis panel surya ini dengan fast charging, pemeriksaan baterai terpadu, dan aplikasi pemantauan waktu nyata. Gabungan fitur ini memberikan nilai lebih bagi pengguna dan juga menjadikan solusi komprehensif yang sulit ditiru oleh pesaing. Dilanjut nomor 3. Baik, untuk nomor 3, bagaimana proyeksi pendapatan dan keuntungan bisnis dalam 2 tahun ke depan? Apakah bisnis ini layak dijalankan? Nah, bisnis ini diproyeksikan mencapai pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 20-30% dengan peningkatan pengguna seiring adopsi kendaraan listrik yang terus berkembang, dengan pasar yang terus bertumbuh dan solusi inovatif. Bisnis ini sangat layak untuk dijalankan. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 4, bagaimana rencana pengembangan produk di masa depan? Kami berencana untuk mengembangkan teknologi pengisian yang lebih cepat, meningkatkan efisiensi panel surya, mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk pemantauan baterai, dan memperluas jaringan stasiun ke pasar potensial yang belum terjangkau. Baik, untuk nomor 5, definisikan apakah bisnis ini termasuk dalam Red Ocean atau Blue Ocean strategi. Bisnis ini, bisnis atau yang kami jalankan berada dalam Blue Ocean strategi. Mengapa? Karena menciptakan pasar baru dengan solusi berbasis energi terbarukan dan ramah lingkungan yang unik, mengurangi persaingan langsung di sektor yang sudah ada. Sudah? Lanjut ke pertanyaan nomor 6, yang dimana bagaimana cara Anda meyakinkan kami agar mau berinvestasi dalam bisnis ini? Nah, kami menghadirkan solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan mendesak di era transisi energi dengan menggabungkan teknologi ramah lingkungan, efisiensi tinggi, dan daya tarik pasar yang besar. Bisnis kami bukan hanya peluang investasi, tetapi juga kontribusi nyata dalam membangun masa depan yang berkelanjutan.
Nah, dukungan Anda akan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi bersama menuju masa depan yang energi hijau.